Stunting bukan sekadar soal nasi, tapi lucunya, solusinya malah dibungkus dalam kotak makan siang. Makan siang gratis jadi program unggulan, disambut tepuk tangan, dibumbui niat mulia, didaulat sebagai langkah peduli generasi. Tapi kalau lu tanya, apa benar ini solusi untuk stunting? Jawabannya enggak sesederhana itu. Karena yang dilawan bukan sekadar perut kosong di jam istirahat. Ini soal ketimpangan yang udah menahun. Soal keluarga yang hidup dari sisa-sisa upah minim, yang bahkan buat beli telur aja harus mikir 2 kali. Mereka yang hidup dalam kekurangan, enggak cuma butuh sepiring nasi. Mereka butuh hidup yang layak, pekerjaan yang manusiawi, pendapatan yang cukup buat beli lauk, susu, sayur, dan masa depan. Tapi yang dikasih, sebuah program simbolik yang lebih sering jadi bahan konten daripada jadi solusi nyata. Dipotret, dipamerin, dijual sebagai bukti empati. Padahal akar masalahnya nggak pernah benar-benar disentuh. Ini bukan bentuk kasih sayang, ini bentuk kemalasan berpikir. Lebih gampang bagi makan siang daripada buka lapangan kerja. Lebih cepat bikin program pencitraan daripada ngurus sistem upah dan harga bahan pokok. Dan rakyat, seperti biasa, diminta untuk bersyukur, bukan bertanya. Kalau benar peduli, sejahterakan dulu orang tuanya. Karena perut anak nggak akan benar-benar kenyang dari nasi gratis kalau keluarganya masih kelaparan di rumah. Kalau gizi cuma datang seminggu sekali lewat kotak styrofoam, sementara tekanan hidup datang tiap hari tanpa henti, maka stunting bukan sedang diberantas, tapi sedang dibiarkan beranak pinak. Di media massa, program makan siang gratis terdengar seperti kabar gembira. Anak-anak sekolah makan enak, perut kenyang, belajar pun semangat. Tapi realitanya, kita sedang disuguhkan ilusi, janji kenyang yang tak benar-benar menyentuh luka terdalam bangsa ini. Mereka bilang ini demi mengatasi stunting. Tapi stunting bukan cuma soal isi piring. Ini soal kemiskinan yang diwariskan. Soal keluarga yang sejak awal udah dirampas haknya untuk hidup layak. Makan siang gratis hanya menambal luka di permukaan, sementara luka sebenarnya terus menganga di dalam. Pengangguran, upah rendah, harga kebutuhan pokok yang mencekik. Kita dibuat percaya bahwa satu kotak makan siang bisa menyelamatkan masa depan. Tapi kenyataannya, anak-anak yang makan hari ini akan tetap pulang ke rumah yang orang tuanya menganggur, yang listriknya nunggak, yang setiap hari harus milih, bayar sekolah atau beli beras. Apa artinya makan gratis kalau esok mereka tetap hidup di dalam ketidakpastian? Lebih menyedihkan lagi, banyak yang tepuk tangan. Padahal ini bukan solusi, ini pengalihan isu. Pemerintah bukannya menambal akar kemiskinan, justru sedang membungkusnya agar tampak indah di mata publik. Ini bukan revolusi sosial, ini kosmetik politik. Dan sementara masyarakat dibuai dengan euforia perut kenyang, yang sebenarnya terjadi adalah pengerdilan harapan. Seolah-olah, masa depan anak-anak Indonesia cukup ditentukan oleh seporsi makan siang. Seolah-olah rakyat harus berterima kasih karena diberi nasi, bukan diberi kesempatan. Ini bukan anti kemanusiaan, ini soal kejujuran. Kalau kita serius mau melawan stunting, jangan mulai dari isi piring. Mulailah dari nasib orang tua mereka. Jangan beri mereka nasi, beri mereka pekerjaan. Jangan beri mereka lauk, beri mereka harga pangan yang wajar. Karena perut anak-anak akan tetap lapar, kalau dapur orang tuanya tetap kosong. Stunting itu bukan soal perut kosong, ini soal akar ketimpangan yang dalam. Tapi entah kenapa, seolah semua masalah bisa disulap jadi selesai hanya dengan program makan siang gratis. Seolah memberi sepiring nasi di sekolah cukup untuk menebus tahun-tahun kelaparan, kemiskinan, dan ketidakpedulian sistemik terhadap hidup rakyat kecil. Mereka bilang, stunting terjadi karena anak gak makan cukup. Padahal kenyataannya, stunting dimulai jauh sebelum anak itu lahir. Dari ibu hamil yang kurang gizi, dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari lingkungan yang gak layak huni, dan dari akses layanan kesehatan yang nyaris nggak terjangkau. Ini bukan soal nasi, ini soal nasib. Program makan siang gratis hanya menyentuh permukaan. Itu cuma perban yang ditaruh di luka menganga. Kenapa pemerintah lebih memilih kasih makan siang daripada perbaiki kualitas hidup keluarga? Karena lebih mudah difoto, lebih gampang dijual ke publik. Padahal stunting nggak akan hilang hanya dengan nasi bungkus. Selama orang tua anak-anak itu masih kerja serabutan dengan upah minim, selama ibu hamil masih makan mie instan 3 kali sehari, dan selama susu bayi tetap jadi barang mahal, maka stunting akan terus tumbuh, satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau benar-benar mau melawan stunting, seharusnya yang diperkuat adalah ekonomi rumah tangga. Berikan pekerjaan yang layak untuk para orang tua. Bantu ibu hamil dengan program gizi yang berkelanjutan.
Permudah akses ke layanan kesehatan sejak masa kehamilan. Subsidi pangan bergizi bukan sekadar seremonial makan bersama di sekolah. Karena stunting bukan masalah yang bisa diselesaikan dari ruang kelas. Masalah ini lahir dari rumah, dari dapur yang kosong, dari tekanan hidup yang nggak pernah selesai. Dan solusi sejatinya bukan di piring anak sekolah, tapi di ketahanan ekonomi keluarganya. Selama negara lebih memilih solusi instan dan populis, maka stunting akan terus jadi siklus. Dan selama rakyat masih diajak bersyukur pada makan siang gratis, kita semua sedang dijauhkan dari pertanyaan yang paling penting. Kenapa rakyat masih harus berharap pada makan gratis di negeri yang katanya kaya raya? Di negeri ini, sekolah bukan tempat bertanya. Sekolah adalah tempat duduk rapi, diam, dengar, hafal, dan lulus. Sistemnya kaku, turun-temurun, seolah-olah logika itu dosa dan berpikir kritis adalah bentuk pembangkangan. Anak-anak bukan dibentuk jadi manusia merdeka, tapi dikondisikan jadi pengikut yang jinak. Terlatih menjawab soal, tapi takut mempertanyakan kenapa soalnya begitu. Pendidikan yang harusnya membuka cakrawala malah menciptakan mental sempit. Kita diajarkan bahwa nilai itu segalanya, bahwa siapa yang paling cepat menghafal adalah yang paling pintar. Akibatnya, kita tumbuh jadi generasi yang terlatih mengulang, bukan memahami. Disuruh berpikir kreatif, tapi sejak kecil dihukum kalau jawaban kita beda. Disuruh inovatif, tapi satu-satunya benar cuman yang ada di buku paket. Lebih parahnya lagi, isi materi sekolah banyak yang mandek di masa lalu. Kita masih diajari hal-hal yang gak relevan dengan dunia nyata. Sementara dunia udah berubah cepat, AI, teknologi, ekonomi digital, perubahan iklim, anak-anak kita masih dicekoki soal rumus, hafalan, dan hafalan nama menteri. Bukan nggak penting, tapi sudah sangat tidak cukup. Di ruang kelas, guru seringkali jadi satu-satunya suara yang boleh benar. Murid yang bertanya terlalu kritis dianggap sok pintar. Yang diam dan patuh justru dapat nilai baik. Padahal, dunia di luar sana tidak menghargai siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling mampu berpikir. Inilah hasilnya, masyarakat yang terbiasa diam, menerima, dan gak tahu cara membedakan mana opini, mana fakta. Kita punya lulusan berlembar-lembar ijazah, tapi miskin cara berpikir. Kita punya banyak orang pintar secara administratif, tapi lemah dalam bernalar. Maka jangan heran kalau kebijakan absurd bisa lolos tanpa kritik. Karena dari kecil, kita udah dibiasakan untuk gak bertanya. Pendidikan kita bukan rusak, tapi memang sejak awal dirancang supaya gak menciptakan manusia merdeka. Karena kalau rakyat terlalu pintar, terlalu banyak bertanya, terlalu kritis, sistem ini nggak akan nyaman lagi berdiri. Dan selama kita terus melanggengkan sistem pendidikan yang absurd ini, kita bukan sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sedang menyiapkan generasi yang siap diperintah, bukan memimpin. Masalah utama negeri ini bukan sekadar anak kurang makan di sekolah. Masalahnya ada di rumah, di dalam keluarga yang hidup dari pekerjaan seadanya, upah yang memalukan, dan peluang kerja yang nyaris nihil. Ini bukan soal makan siang gratis. Ini soal bagaimana keluarga tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar karena pekerjaan makin sedikit, makin tidak layak, dan makin tidak manusiawi. Hari ini, mendapatkan pekerjaan layaknya bertaruh hidup mati. Bukan cuma susah dapatnya, tapi juga ketika dapat pun seringkali tak menjamin apa-apa. Banyak pekerjaan yang tidak tetap, tanpa kontrak, tanpa BPJS, tanpa keamanan kerja. Bahkan ada yang kerja 10 jam sehari, tapi gajinya masih belum cukup buat beli susu dan beras untuk anak di rumah. Ini bukan kebetulan. Ini sistem yang membiarkan manusia diperas sampai kering, lalu dijadikan statistik kemiskinan. Lapangan kerja yang sempit dan gaji yang menyedihkan membuat rakyat terjebak dalam siklus kemiskinan yang turun-temurun. Dan di tengah kekacauan itu, pemerintah malah datang membawa program makan siang gratis, seolah itu adalah solusi sakti. Seolah perut anak yang kosong hanya bisa diisi dari piring sekolah, bukan dari dapur rumah yang harusnya jadi tanggung jawab negara lewat penyediaan kerja layak. Padahal, stunting bukan hanya akibat gizi buruk, tapi karena daya beli yang hancur. Karena orang tua bekerja tanpa jaminan, tanpa masa depan, dan tanpa cukup uang untuk hidup layak. Bayangkan, bagaimana bisa seorang anak tumbuh sehat kalau ayahnya harus kerja 16 jam sebagai buruh serabutan, dan ibunya harus ikut jualan pinggir jalan hanya untuk bertahan hidup? Bagaimana bisa generasi ini tumbuh sempurna kalau satu keluarga harus bertarung setiap hari hanya untuk makan? Kita tidak kekurangan tenaga, kita kekurangan arah. Alih-alih menciptakan lapangan kerja bermutu,
Sistem lebih senang bermain aman dengan program yang bisa dipoles jadi konten media. Bantuan instan, proyek populis, dan kebijakan tempelan yang terlihat manis di permukaan, tapi busuk di dalam. Bukannya memberdayakan masyarakat, negara malah membuat rakyat bergantung. Solusinya jelas, tapi tidak instan. Bangun lapangan kerja nyata, bukan proyek-proyek mercusuar yang cuman menguntungkan segelintir. Naikkan standar upah sesuai kebutuhan hidup yang sebenarnya. Pastikan perlindungan kerja untuk semua sektor, dari pekerja kreatif sampai petani dan buruh. Karena selama rakyat masih dipaksa hidup dari pekerjaan tak layak, maka stunting tidak akan pernah benar-benar hilang. Kalau pemerintah sungguh peduli, perbaikilah kondisi hidup orang tuanya, bukan hanya kasih nasi pada anaknya. Karena makan siang gratis bisa membuat kenyang sesaat, tapi pekerjaan yang layak membuat keluarga punya masa depan. Satu hal yang nggak pernah kekurangan di negeri ini adalah janji. Dan janji itu selalu disampaikan dengan gaya paling sopan, paling santun, paling terlihat bermoral. Tapi di balik tutur kata yang manis itu, ada kepentingan yang jauh lebih kuat dari niat menolong rakyat. Karena sopan santun yang dipoles untuk pencitraan bukan lagi cermin etika, tapi bentuk paling halus dari kebohongan. Itulah wajah birokrasi kita. Terlalu banyak senyum palsu, terlalu banyak pidato indah, yang ujungnya cuman untuk mempertahankan kekuasaan. Bukan rakyat yang diperjuangkan, tapi bagaimana caranya tetap relevan di tengah perebutan pengaruh. Dan ketika terlalu banyak kepentingan duduk di satu meja, kebijakan apapun jadi abu-abu, ambigu, gak punya arah selain, asal aman secara politik. Program makan siang gratis adalah contoh nyata. Di permukaan, ia tampak seperti bentuk kepedulian. Tapi kalau dilihat lebih jujur, kenapa negara memilih memberi makan langsung daripada memastikan orang tua punya cukup pekerjaan untuk beli makan sendiri? Karena proyek seperti ini lebih mudah dikontrol. Ada anggaran, ada kontrak, ada bagian untuk dibagi. Ada ruang buat main, diam-diam. Sementara itu, rakyat cuma dapat remahan. Mereka diberi harapan palsu bahwa negara hadir, padahal negara hanya muncul saat kamera menyala. Kebijakan lahir bukan dari kebutuhan nyata, tapi dari kalkulasi politik. Dan kalau masyarakat mulai bertanya atau kecewa, mereka akan dibungkam dengan kalimat, yang penting niatnya baik. Sebuah kalimat yang tampak bijak, tapi sebenarnya mematikan kesadaran. Selama sistem ini masih dikuasai oleh terlalu banyak kepentingan, rakyat akan terus dibohongi dengan kata-kata manis. Bangsa ini akan terus berputar di tempat yang sama, penuh pencitraan, tapi miskin arah. Kalau memang negara ini benar-benar peduli pada generasi masa depan, maka langkah pertama bukanlah kasih makan siang gratis, tapi bangun fondasi hidup rakyat dari akar yang paling dalam, dari rumahnya sendiri. Karena stunting bukan terjadi di sekolah, tapi dimulai sejak dalam kandungan. Maka seharusnya yang dibenahi bukan piring makan di kelas, tapi isi dapur di rumah. Masalah gizi buruk nggak akan selesai kalau orang tuanya masih nganggur, atau digaji murah meski kerja banting tulang. Jalan keluar yang nyata adalah membuka lapangan kerja yang layak, bukan sekadar proyek pendek yang cuma numpang lewat pas musim kampanye. Masyarakat butuh pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, dan harga kebutuhan pokok yang wajar. Bukan janji-janji yang cuma enak di spanduk tapi nggak terasa di dompet. Pemerintah juga harus serius mengawasi pasar. Telur, susu, beras, semua itu bukan barang mewah. Tapi nyatanya, banyak keluarga yang harus memilih, bayar listrik atau beli makan. Kita butuh regulasi kuat yang bikin harga bahan pokok stabil dan terjangkau. Jangan biarkan urusan perut rakyat dijadikan ladang cuan bagi segelintir penguasa pasar. Kalau memang serius, kenapa bukan layanan kesehatan gratis yang diperluas? Kenapa bukan ibu hamil yang diberi edukasi dan pendampingan sejak awal? Kenapa bukan posyandu dan puskesmas yang diperkuat sampai ke pelosok? Anak sehat itu lahir dari ibu yang sehat dan itu nggak bisa diganti sama kotak makan cantik di sekolah. Lalu soal pendidikan. Anak-anak butuh ruang untuk tumbuh dengan logika dan akal sehat. Mereka perlu diajar cara berpikir, bukan cuma disuruh menghafal. Selama pendidikan masih dijalankan dengan sistem usang, maka cara pandang masyarakat akan tetap ketinggalan zaman, dan ujung-ujungnya, kebijakan ngawur akan terus dianggap wajar. Solusi itu bukan gimmick, bukan viral sesaat, tapi kerja nyata yang butuh keberanian untuk menyentuh luka terdalam bangsa ini. Dan selama yang diurus cuma permukaan, maka stunting akan terus jadi hantu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Hari ini, kita hidup di negara yang terlalu sibuk membungkus luka dengan pita warna-warni, di mana solusi ditulis manis di baliho, tapi tak pernah benar-benar menyentuh kenyataan di lapangan. Makan siang gratis dianggap penyelamat, padahal nyaris semua akar persoalan rakyat justru dibiarkan membusuk. Pekerjaan yang makin langka, harga yang makin menggila, pendidikan yang absurd, dan sistem yang penuh kepentingan. Ini bukan soal menolak bantuan, tapi soal kejujuran. Kita butuh lebih dari sekadar nasi kotak. Kita butuh negara yang hadir bukan hanya saat kamera menyala. Kita butuh perubahan yang gak basa-basi. Karena rakyat bukan objek pencitraan. Mereka manusia yang lapar, yang sakit, yang lelah, tapi tetap dipaksa tersenyum menerima remah solusi. Selama kebijakan dibangun di atas kepentingan, bukan keberpihakan, maka rakyat akan terus dibodohi dengan program yang tampak megah, tapi kosong makna. Dan kalau hari ini kita diam, besok bukan cuma anak-anak yang stunting, tapi juga masa depan bangsa yang tumbuh pendek dalam visi dan kerdil dalam keadilan.